Go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang udah kenal maka nggak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Kebatas menjadi kita, Samkuters. Selamat datang kembali di komunitas jual beli gambar yang masih berusaha menjadi miliarder dari jual beli gambar. Ya, Ya. gampang beli, susah jual. Jangan gitu dong. Ntar nggak ada yang nonton kita kalau gitu. Lagi sulit nih jual. Enggak sih, lagi nggak sulit sih, market lagi sedikit lesu aja ya sebenarnya ya. Ya biasalah. Kayak udah lama aja kita ya ketemu market yang macem-macem. Ayo bang, topik kali ini apa? Prof Ewin? Si banyak pengalaman. Iya. Prof Ewin. Gimana, Prof? Topiknya apa? Gimana? Kita kasih sesuatu yang apa namanya biar ketawa-tawa tapi ada maknanya gitu. Iya. Kita Ayo Prof. menganalitik Anjay, berat banget. Berat. Kita nganalisis abang jangan gitu. Abang ini udah. Ayo bang. Menganalisis apa tuh? Jadi ini ada tools untuk ngebantu kita memutuskan untuk masuk ke sebuah project gitu. Ya. Membantu ya. Kan biasanya Yes. bingung nih mau masuk project. Iya. Masuknya apa indikatornya. Iya. Nah, Ya, ada benar. tools yang sejauh ini nih kita gunain banget gitu. Namanya adalah IC Tools. IC Tools. Ini ya guys ya, ini halaman utamanya IC Tools. Bingung nggak tuh? Merah, hijau, gambar-gambar. Apa ini nih? Kasih bar-bar lagi kan. Ada. Kenapa project ini banyak di sini? angkanya. Ayo, ini gitu. apa nih gitu. Oke, silahkan Bapak Sergio. Iya. Kemarin Khalifa masuk sini ya? Iya, Masuk. Masa lalu jangan diungkit. Ayo Bang, tolong dijelaskan apa itu IC Tools dan bagaimana kita memanfaatkannya, Bang. Saya ya. Iya dong. Jadi saya. Masa saya? Abang boleh agak bagus abang lihat yang trending nih. Hah? Hah? Apa sih anjir? Ngomong yang bener apa? Oke, jadi di IC Tools ada beberapa menu ya. Ada beberapa menu. Fungsinya lain-lain nih. Iya. Tergantung mau main yang kayak gimana. Betul. Ya. Ya, kalau misalkan di top, tuh ada Top. menu top. Saya klik. Klik bang, klik bang, klik bang. Nah, kalau ini kumpulan project-project yang kalian tidak mampu lah. Aduh. Sotoy lu, yang nonton kita tajir-tajir loh. Yang bener. Ih, kemarin ada yang komen. Nyesel lu nggak beli. Iya. Nyesel lu nggak beli apa nih siapa nih? Gojali. Ayo Bang. Kalau saya tidak mampu lah main di liga top ini. Yang top nih itu baca tuh. Top 100 monthly by volume, updated every hour. Jadi ini top mingguan apa top bulanan nih? Bulanan. Top bulanan ya. Kalau kata IC Tools dia bilangnya monthly by volume Monthly by soalnya. volume. Nah, oke. Berarti ada 100 project yang dalam 1 bulan terakhir total volume penjualannya paling banyak ya. Iya. Nah, Bener gak nih? Bener. Nanti salah saya. Bang, bahas satu-satu dulu Bang. Jangan tiba-tiba volume penjualan Bang. Itu yang belajar juga keriting langsung tiba-tiba. Itu tuh. Nah, itu volume tuh. Satu-satu Oke, dong. Datanya ada apa aja nih? Iya, datanya ada apa Datanya. aja. Pelan-pelan. Oke. Kita ngomong sama orang yang masih awam. Awam banget. Ih. Nggak nonton video kita yang Ih. ini sih. Ih. Floor adalah. Oke, collection dulu. Collection itu nama projectnya. Ini, ya kan? Mentang-mentang paling pinter ya. Iya. Maafin dia, maafin. Astaga. Ayo. Gak Collection. kebaca kalau dari sini ketutupan bawah palanya Bapak. Ya. Iya, udah sini. Lanjut. Ada nama projectnya sama total NFT-nya. Circulating supply. Ada total supply dari NFT-nya. Contoh Iya, tuh Mi Beats paling atas, supply-nya ada 20.000. Ya. 20.000 item tuh, 20.000 item. Oke. Floor adalah harga termurah. Harga paling lantai. Harga terendah. Kan saya bilang murah, dia bilang lantai, abang bilang terendah. Kita sama-sama benar sih. Ya. Lanjut. Harga terendah saat ini dari proyek tersebut. Tuh. Average-nya kagak ngotak sih. Kenapa average-nya bisa 100 tuh? Nah, itu. Floor-nya 3, average-nya 100. Kita dari tren. Gimana, Prof? Ja. Itu masih mending, Bang.
Lihat yang collection kedua Terraforms. Anjay. 0,34 average-nya 142. Gimana tuh Bang? Ya Gimana udah tuh? average-nya Udah. anjir. Coba yang trending aja kali ya, yang lebih masuk akal kali ya. Volume lanjut Nggak, dulu. lanjut dulu. Oh, Boleh. iya. Boleh. Emang sekarang Ini Menyerah anjir. Lanjut go. Lanjut deh. Oke, volume. Apa? Ketahuan doang. Volume adalah total udah berapa banyak Ethereum yang terputar dari penjualannya. Masa kayak gitu nggak ngerti sih? Tahu. Ngerti lah Yan. Ethereum. Ethereum. Diputar. Gimana diputar tuh Bang? Artinya apa? Ya, Diputar. next. yang jelasin apa yang dengerin? Iya. Roaming ini gak nyambung roaming. Aduh. Sales. Ya. Aduh. Sales ada berapa penjualan total? Ya. Kalau satu ya satu tuh sales ini berarti ada 3.344 penjualan Penjualan. dari NFT Tuh saya- Meebits saja. Saya ngerti kalau di situ. Oke. Saya ngerti. Volumenya ya dari 3.344 itu ada berapa Ethereum? Nah, itu dong. Nilainya. Nilainya. Dari 3.344 transaksi sales. Ya. Kalau di total itu nilai transaksinya 837.000 Ethereum, Bang. Kacau, kacau. Yang bener ini. 800.000 Tanya sama Easy Tools Bang kalau Ngecit anjir nih. bener apa enggaknya. Ini pakai Hesoya anjir yang beli. Itu 837 koma kali ya. Gak tahu dah, Bang. ribu. Komanya pakai titik di sini. Iya. Bule soalnya. Market cap. Market cap. Market cap. Kalau market cap itu ngitungnya dari floor price dikali total supply-nya. Sini. Nah, Bener, Bang. bener lah. Saya kali nih. Kali. Yang yakin floor sama market cap doang soalnya. Iya. Bener, Bang. Saya kali nih, Bang. Jadi kalau average tuh rata-rata nilai penjualan sebenarnya. Nah, ini kayaknya di Meebits ada yang timpang banget nih. Soalnya masa harga termurahnya 3 Ethereum tapi rata-rata nilai penjualannya 104 Ethereum? Jauh banget gak sih? Jauh. Gak usah dibahas Bang, udah kita nggak tahu itu. Kecuali kalau mau masuk ke projectnya nanti lain kesempatan. mungkin ya. Iya. Kalau teman-teman masih nonton. Ya. Itu Sampai di top. sini. Kemudian berikutnya di trending. Trending. Nah, kalau di trending ini Abang Dean nih jagoannya nih. Bisa gitu. Abang Bisa Dean gitu. mendapatkan pundi-pundi Ethereum main di trending nih. Bisa gitu, Bang. Kalau yang saya tahu dari trending nih, Bang ya, sebenarnya sih dari collection, floor, average, volume, sales, market cap itu sama. Nggak ada bedanya. Yang ngebedain adalah dikatakan trending ketika salesnya paling gede. Project yang paling ngetrend adalah project yang salesnya paling gede. Oke. Sales ini penjualan di secondary market ya? Ya, Nah, dalam waktu dalam rentang waktu yang banyak nih periodenya. Oke. Ini teman-teman bisa akses 1 jam, tapi karena saya bayar ya, saya bayar kita pakai pakai yang uang premium. orang ya. Kita pakai yang premium. Saya bisa sampai 1 menit. per Jadi menit. sampai bisa 15 menit. Ini terserah. Tapi 1 jam pun udah efisien ya. Waktu Udah itu bisa. Sergei juga Udah bisa Udah untuk bisa dapetin cuan. Pertama kali main degen gitu ya. beli cepet jual cepet Ya. itu masih pakai yang gratisan. Ini karena kita udah sering ngeliat di posisi sini, ini top nomor 1 dalam sejam aja salesnya cuma 47. Artinya transaksinya tuh kecil banget. lagi rendah banget. Biasanya tuh bisa tembus 1.000. Bisa tembus. 1.000 sih gede banget. Itu kan waktu lagi kayak hype banget. Kalau ada project yang hype banget, nyangkut lagi anjir. Kecabut gak tuh? Enggak. ya. Project yang lagi hype banget, misalnya sampai 1.000. Ya. Terus atau mungkin kalau misalnya kayak penjualan rata-rata mungkin bisa 200, 300 sejam. 300-an lah. 300 sejam kan. 300-an, iya. Itu top nomor 1, 2, 3 biasanya tuh bisa di situ. Iya. Di sekarang nih cuma 40 nih kayak udahlah beli aja sialala. Iya, lagi Nggak ada yang rame. sepi banget nih. Bahkan yang naik-naik nih kayak yang mahal-mahal gitu loh. Ini mahal. Saya ada satu Ini mahal. dikit Bang. Boleh. Gimana? Jadi kenapa ini volumenya segini yang project-project bisa dibilang
kecil ya, karena kan kalau dilihat kan hampir 1 ETH atau kurang gitu. Karena semua kesedot di project yang hari ini atau 2 hari ini itu baru banget launching. Salah satunya adalah Hype. Ya. Jadi volumenya habis ya. itu kesedot semua ke situ, Bang. Iya. Makanya kalau dilihat di Dune itu sebenarnya ada volumenya tinggi. Ah, Ntar lah, itu ada analitik tools lagi. Nah. Itu volume hariannya itu sebenarnya tinggi. Hari ini. Kemarin ya, sama hari ini. Hari ini juga udah lumayan nih, udah Belum selesai seperempatnya ngitung ya? lah. Belum selesai ngitung. Gitu. Gitu. Jadi ini sales di sini tuh jadi kayak Ya abis di Abis, situ ah. gitu. Yang pada megang duit tadi udah pada beli-beliin Betul. project yang tadi tuh. tadi malam sih jam Iya 12 kan? setengah Iya. 1 Launching ya. setengah 1 pagi. Iya gitu. Itu salah satu indikatornya lah. Ya, nah gara-gara di situ, gara-gara ngeliat ini dari kacamataku, wah hari ini lagi nggak diajak main nih. Iya. Oh, gitu. Bener nggak? Iya bener. Jadi karena kita lagi tahu kondisi market lagi project apa yang hype, dibantu sama data analisa ini, jadinya semakin bijak kita mengambil keputusan. Iya. Nggak kayak tiba-tiba muncul di trending ada Khalifa Dao masuk. Itu nggak bijak. Bang. Jangan Nggak ke situ bijak. lagi. Itu nggak bijak. Ini hari ini ada dau baru bang, tuh badau, tuh Badao. tuh badau. Nih apa yang nggak tahu tuh badau? Gitu. Jadi dari sini kacamatanya, udahlah hari ini jangan main dulu, istirahat ya kan. Ya. Biar nggak mantau dashboard terus menerus. Nah, Kita ngintip kali ke satu project. Siapa? Boleh lah yang paling atas tuh. ini. Nah, Nah, kayak karena kita udah sering lihat, kita udah paham nih. ETH Phil, Dr. ETH ini, ini waktu launching dia Dutch auction. Dutch auction ya. Dutch auction 0,4 apa 0,5 gitu. Terus harganya kan Dutch auction. Hah? Kan Dutch auction. Iya. Oh, Langsung itu sold. turun. Oh, langsung sold. Habis, dar. Oke. Langsung terus? sold. Nah, ini apa Terus bang mulai turun. titik-titik nih bang? Nah, ini titik-titiknya. Tadi kan kita ada penjualan nih dalam satu periode sejam. Kita bisa ngeliat nih di harga ini Sepi sini. Ini titik-titiknya sepi kan kalau Ini- teman-teman lihat nih. ya ini yang ke sumbu X, sumbu Y. Iya kan? Ini adalah harga. Mau sok keren salah dia. Sumbu Y. Yang ke atas nih harga, yang ke kanan nih waktu. Jadi dalam rentang waktu tertentu sejam. Tuh. Ini ada penjualan-penjualan nih 0,365, Ya. 0,365. Ini beda-beda jauh banget nih. Ini kita bisa ngeliat nih 0,499 yang mana sih? Udah langsung kebuka. Lari ke OpenSea. Yang mana yang dibeli? Nah, yang ini ternyata dibeli sama dia. Dengan tahu itu jadi bisa apa tuh, Bang? Nah, Refleksnya. Berat banget Berat pertanyaannya. Gantian. Perasaan topiknya Bang Sergio tadi yang mau jelasin. Gantian Kok boleh jadi dong. saya. Gantian boleh dong. Kalau lagi di market sepi kayak gini kurang enak nih ngebaca grafik kayak gini. Oke. Refleksnya apa maksudnya nih? Nah, kalau di sini nih ini kelihatan gapnya jauh banget ya. Ada yang beli Ini bisa buka Twitter gak sih? bisa. Bisa. Ntar deh kita buka Twitter. Ini kayak nih 0,28 sama ini paling gede 0,5 dalam sejam. Pada apa bedanya? Ya. Paling biasanya rarity. Bisa kita lihat ya. Oke. 0,28 sama 0,55. Yang 0,28 ini tuh botak. Kepala botak. Enggak. Ya. Gondrong samping ya. Gondrong samping, nggak botak-botak banget ya kan. Nah ini trades-nya biasanya gini-gini aja nih, tebel-tebel angkanya 21, 20. Kalau yang ini kita lihat nih biasanya ada yang 1%, 2% gitu. Oke. Ini yang 0,5. Bang. 0,77. Oke. Itu Iya. jadi Barang dibeli langka. gara-gara ada trades-nya nih, Oke. bewok. Bewoknya langka. Oh begitu, siap. Gitu. Keren banget gue ya. Siap, Bisa siap. udah Nah, ini dikerjain gue. kalau misalkan lagi rame enaknya buka Twitter deh coba bang. boleh. Boleh bang ya. Twitter siapa? Twitter itu bang. Siapa? Si Ki Ageng itu bang. Ki Ageng. Satria Pamungkas. Ki Ageng Satria Pamungkas. Jadi saya follow dia. Nah, saya juga. Kan saya yang kasih tahu. Iya. Jadi nah Ngapain ini nih? dia nge-share tips. Nih paling atas bang yang di pin. Ah. Nah klik bahwa ini ada salah satu strategi yang saya like dia ya. gunakan. Yes, Terus ya. habis itu nah tools I use Ah. gitu. Ini pakai nih bang, diklik. Nah. Dia pakai juga IC tools. Gitu. Oke. Nah, di sini dia ngasih lihat bawah contoh. Datanya kita bisa baca kayak gimana sih? Nah. Di bawah. Nah, ini. Nah, biasanya padat gini nih. Ini kalau misalkan teman-teman lihat kan padat merayap tapi mengarahnya ke atas. Iya nih. Gitu. Bukan yang tiba-tiba zup naik ke atas. Ah. Kalau yang tiba-tiba spike ke atas kayak gitu, itu Biasanya- kecenderungan turunnya
cepet banget juga. To the moon and back. Iya, jadi cuman kayak FOMO-FOMOan kayak gitu. Tapi kalau ini naik perlahan tapi pasti merangkak. Kalau ditarik garis kelihatan itu kan ke arah naik semua soalnya. Jadi let's say jam berapa tuh? 18.45 misalnya. 18.45 kita lagi pantau-pantau ini, itu kan dari jam 17.00 sebenarnya udah kelihatan naik tuh. Iya. Ya kan? Iya. Kita mungkin bisa ambil posisi beli. Sebeli di sini. Iya. Di jam 19.15 kita jual pun sudah untung sebenarnya. Gitu. Ini contoh salah satu ngebaca datanya tuh kayak gimana sih. Gitu. Ya, Jadi jangan kalau datanya terlalu naik turun gitu sulit agak sih. Horor ya. Horor. Soalnya lebih tidak lebih volatile. Anjay. Ntar mau to the moon and back ikut backnya doang. Saya sering terjadi tuh. Ketinggalan gerbong. Saya sering terjadi FOMO. Ini teman-teman mungkin bisa di follow juga Ki Agengnya nih. Saya suka sama insight yang dia bagi-bagi. Makasih Shout out Om untuk Ki. Ki Ageng Satria Pamungkas. Ya. Dia software engineer-nya Bukalapak. Gitu. Bener-bener. Entah kenapa jadi kayak keren aja gitu karena dia juga software engineer, mainnya di blockchain. Ya. Oke. Nah, ini di fitur ketiga Discover nih biasanya Prof Ewin yang paling sering bahas nih. Mungkin boleh dibantu kali Prof Ewin. Discover nih apa Prof Ewin? Bisa bener memang ini. Saya mainannya anak trending soalnya, Bang. Ada yang minnya banyak, Bang. Oke, ini di Discover ini adalah collection yang belum masuk ke secondary market biasanya yang data yang ditampilin. Jadi fokusnya itu ke mint. Fase minting ya? Fase minting atau yang belum dicetak gitu. Boleh kali Bang di atas dulu, Bang. Ya, nah, boleh. sama kayak trending tadi, ini ada periodnya juga kita yang tentuin mau period berapa lama. Terus dilihat tuh, pertama collection sama kan, terus yang kedua minjem kali ya Bang ya. Boleh. Yang kedua ada mintnya nih. Nah dalam waktu 1 jam itu berapa mintnya nih? Tuh ternyata terjadi penambahan 162% mint total yang diminting gitu nih. Semakin banyak, semakin besar, berarti semakin bagus lah. Berarti menuju sold outnya dikit lagi tuh, bener banget kan? Menuju sold outnya. Nah, lanjut ke pending. Abang mau masuk dulu nggak nih? Mending lu ngomongnya daripada Iya. Enggak. Abang udah nahan-nahan. Enggak. Jadi kalau di sini yang saya main-mainin adalah saya malah nggak ngelihat yang paling atas, Bro. Saya biasanya ngeliatnya project yang di bawah. Ya. Gimana tuh, Bang? Jadi biasanya kan project itu bisa ditentukan dari profile picture-nya ya. Kayak Catbot Tika ini eye-catching banget tuh dibandingkan yang botak tuh yang Metabani. Ini nih. Belum ada. Iya. Jadi kayak kalau ada project yang tiba-tiba di bawah-bawahnya udah ada bruk gitu. Kalau dia bruk di atas, Bang. Enggak, dalam hitungannya ini enggak sejam. Dalam 15 menitan gitu. Oke. Coba. Oke, beda periode Beda, waktu. beda. Bisa beda gaya main. Ya, bisa. Oke, iya betul. Coba ganti, Prof. Boleh. Sama aja kan? Nah, nih misalnya nggak ada ya. Biasanya suka ada tuh kayak yang lagi tiba-tiba sepi. eye-catching gitu kan. Lagi sepi. Dalam 15 menit tiba-tiba banyak, itu saya langsung tertarik Tuh tuh. gas tracker lu aja 151 rata Yang kanan. Iya. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, pending nih data yang lagi nyangkut lah, lagi dalam antrian untuk ke publish gitu. Mau Terus minting. Terus ini yang cost-nya ini biaya mintnya nih. Gitu. Nah, jadi 0,08 biaya untuk nge-mint si Catbot Tika, biaya perdana lah, biaya cetak. Biaya mintingnya. Gitu. Biaya Itu minting. Kevin Dow 0 berarti free mint ya. Nah, tergantung juga, bisa dicek juga lah ke dalamnya gitu. Tapi kalau secara data seharusnya 0. Ya, bisa juga free mint kayak 300 pertama. 300 Jadi pertama banyak gitu. Belakangan ini banyak banget project yang 800 pertama free mint. 800 pertama tuh 2 kali masuk hotmin ya? Bisa. Tergantung Bisa settingan. 2 kali. Kayak ngincer itu. Settingan hotmin. Iya. All time-nya dari 12.000 collection yang item yang disediakan udah ke mint 11.971, berarti tinggal sisa 29 lagi nih. Kalau ini yang belum anggap aja udah ke-mint habis sih sebenarnya. gitu, iya. Udah habis. Nah, kemudian di unique minter ini nih yang juga berpengaruh nih. Aku biasanya juga ngeliat unique minternya. Semakin besar persentasenya, semakin lebih baik skornya lah.
dibanding yang presentasinya kecil. Kita lihat misalkan di sini 73% dibandingkan dengan tadi 22%. Maka lebih bagus 73%. Gitu dulu tuh. Ntar kita lihat di holdernya ya untuk lebih lanjut. Coba Apalagi diklik ini dulu, 10% nih. Diklik dulu Pak. Nah, ini Tunjukin hype Pak. lah. Kita lihat hype ya. Di bagian bawah sini ini ada holder nih. Nah, di holder ini tuh, wah satu orang 55 megangnya, terus 46, 32 dan seterusnya nih. Tapi Hitungannya masih kecil. yang menonjol tuh cuma 3 ini doang nih. Ya. Dan itu pun cuma 55 paling tinggi, selebihnya cuma 11, 10 bahkan di bawah 10. Kita lihat yang tadi, yang lainnya misalkan tadi yang cuma 10%. Anjay kok kesini. Discover. Sebentar. Ya. Loading. Nah, mana tadi yang 10%? Nih, 10%. Pixel Azuki. Tapi baru 75. Udah 1000. Holder. Wah, nih 140 nih gede-gede nih, ya kan? 8% juga tuh. Tiga kali lipat dibanding yang tadi dan banyak yang punya tuh. Puluhan. Ibaratnya Prof megang 100, dia megang 100, saya juga megang 100. Tiba-tiba saya mau iseng jual 50 biji, harganya 0,00000. Langsung ngedrop. Ya, langsung Rusak dong harga pasar. Kalau aku dulu pernah punya project, terus penjualannya tuh cepat. Kalau dilihat di trending, penjualannya dalam 1 jam tuh 1000 penjualan. Banyak dong, gede dong. Tadi aja kita lihat cuma 42. Iya. Ini 1000. Tapi floornya dari 0,01 mentoknya cuma di 0,05. Nggak naik lagi. Gara-gara orang pada exit. Gara-gara Wellsnya pada ada keluar. 2 orang yang aku lihat di salesnya itu, aduh nggak kelihatan lagi. Kita lihat lah ya di sininya biar tadi nih. Nggak apa-apa nih sekalian aja nih karena nih aku Ini pasti ngerasain. Cat Botika nih turunnya jauh nih. Oke juga Cat Botika ya. Nih di sininya teman-teman bisa lihat nih top seller sama top buyer. Top sellernya ini 2 orang nih gede nih waktu kasusku. Karena dia jualnya dikit-dikit. 5 dia ngejual 5 di Udah 0,005 udah laku, Iya. dia Keluar jual lagi. ya. Terus dia jual lagi. Emang jadinya salesnya gede. Tapi harga nggak naik-naik karena si satu orang ini jual terus. Kuantiti penjualannya Parah. banyak. Iya, Ini parah sih. makanya Tapi harga harganya nggak nggak naik, nggak kepam. Nggak kepam. Sedangkan kalau satu orang cuma punya di bawah 10, ya nggak bakal bisa ngelakuin hal itu. Iya. Kemungkinan se-ekstrim itu. untuk merusak harga pasar jadi Kecil. resikonya ya. Resikonya sangat. Itu proyek apa, Prof? Aduh, nyebut nih. Nggak apa-apa juga. Mini Tower. Oh, Ya. Burning aja Bang itu mah. Bakar. Itu jadi aku sih serok di 0,01, sekarang balik di 0,01 sih floornya. Oke. Gitu. Nah, ada fitur baru juga tuh, ada watch. Balik tuh dalam arti udah naik terus turun lagi apa udah Iya, turun naik lagi? Udah naik turun. Enggak, aku beli 0,01, naik ke 0,05, turun lagi ke 0,01. Tuh udah mau endback. Dapat baju gitu deh. Mahal ya bajunya. Nah, ini selanjutnya ada fitur watch. Biasanya Sergio yang Enggak, saya belum pernah fitur ini. Jujur saya belum pernah fitur watch ini. Kita baca aja bareng-bareng. Kita klik aja ya. Tuh, kita aja belum punya watch listnya. Udah nggak ada, Watch skip ya. up to Skip aja Bang. Oke, skip. Jangan sotoy Bang. Oke, nanti kita coba. Ya. Fit. Emang kita udah coba? Belum juga. Belum juga. Alert kali. Ini yang kita pakai. Kita punya wallet Gary V. Oke. Nggak bisa ngini. Ini fiturnya kurang lebih kita nyontek aktivitas wallet orang-orang yang pinter. Betul. Atau yang profitable. Betul, saya suka ngikutin Sneaky Ninja, saya suka ngikutin Memetic Power, saya suka. Maksudnya gimana tuh ngikutin? Jadi kita setiap kali misalkan ada tuh namanya quirky.eth. Setiap kali ada aktivitas di walletnya dia, entah itu minting project, Beli, transfer, project, jual. transfer, jual, kita dikasih alertnya. Kayak dikasih tau, si Quirky lagi beli ini, lu gak mau ikutan? Ibaratnya gitu. Nggak ngajak Bang. Ibaratnya gitu. Nggak ada bagian ngajaknya. Si Quirky lagi beli ini ya. Iya, udah gitu doang. Nggak ada ngajak-ngajak. Siapa tahu abang mau ikut. Nggak pakai gitu juga. Nggak ada. Tapi gitulah. Ngadi-ngadi nih orang nih. Jadi kita dikasih tahu kenapa
dompet-dompet ini kita track. Karena berdasarkan portofolionya, mereka profit. Bener. Kan Kita jadi lihat ibaratnya kalau misalkan di dunia saham, kita mau punya profit kayak Warren Buffett. Iya. Ya kita, tapi kan di dunia saham kita nggak bisa nyontek. Nggak bisa. Kapan Warren Buffett beli project? Kita lihat. Kayaknya bisa deh, tapi kayak itu yang level advance banget. Sotoy. Enggak, tapi kayak perusahaan yang ngasih tahu saham ini yang paling megang siapa aja. Kita Teman-teman lihat teman-teman di sini yang main sedikit saham, Ninja Pants ini ada. Saya amanin gimana? Boleh. Saya amanin. Tolong Portofolio dibantu. in ETH itu 276 Ethereum-nya nih dalam bentuk Ethereum. Kemudian dalam bentuk portofolio NFT yang dikali dengan floor price itu dia ada 3.000. Jadi dalam portofolio dia dalam USD itu 864.000 USD. waduh, ini 10 miliar ya? 10 miliar. 10 miliar tuh lihat. Nah, cuman di blockchain kita bisa nyontek kekayaan orang. Bahkan detail-detailnya semua Iya, dikasih dia- lihat. Dia Si- punya 14 Neo Si Tokyo. Quirky tajir anjay. karena, waduh dia punya Neo Tokyo ya saya. Hormat ya bang. Dia punya Ella Dao. Tapi kalau dia yang beli cuan, Bang. Iya. Nah jadi misalnya kita mau ngikutin, ini bukan saran tapi contoh. Misalkan kita mau ngikutin dia, karena kita udah tahu si Quirky ini dia portofolionya ada sekarang 10 miliar rupiah gitu, kurang lebih. Mau dong, ya 10%-nya dia lah, misalnya gitu gak sih? Kalau misalkan si Quirky lagi masuk ke project, yang angkanya kita ikutan masuk, bisa ikutan masuk untuk masuk, ya mungkin kita bisa ngikutin. Terus waktu dia jual kan kita dapat dikasih tahu juga. Ya si Quirky jual nih. Iya. Jadi kita bisa ikutan jual Kita juga. ternotify juga. Jadi ibaratnya nebeng analisanya si Quirky dan Sneaky Ninja ini loh. Iya, sebenarnya kayak gitu Gitu. tuh agak-agak serem. Agak serem. Karena kita punya blind faith terhadap orang ini. Iya, Tapi- dan daya belinya juga beda Iya. sebenarnya. Itu rada Gitu. serem. Jadi kalau menurutku sih ya Tetap do your research. own research gitu. Kebetulan research saya, si Quirky untung mulu nih. Itu udah research buat saya. Halo polisi. Teman saya nakal udah ditangkap aja gak sih? Nakal banget. Bang ini kita edukatif Iya, Bang. Lagi itu kan tumben-tumbennya kita edukatif. Bentuk research saya. Orang ini cuan mulu nih dari sini. Saya ngitungin kekayaan dia, margin dia gitu kan. Saya ikutin. Udah. Jadi di data ini Nah, gini. bentar, Jadi gini, bentar. bentar. Oh iya, boleh. Saya. Boleh. Ya. Wow. Nah, Jadi gini, ayo lanjut. di IC Tools kita tadi udah nge-track beberapa wallet nih, ya kan. Nah, si alertnya atau notifikasinya akan diberikan ke Discord channel kita. Nah, teman-teman yang kegabung di Discord channel kita bakalan ikutan dapat notifikasinya juga. Betul. Gitu. Jadi akan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi punya privilege. Iya, jadi teman-teman kalau misalkan tertarik untuk Masuk. diberitahu notifikasi dari wallet-wallet profitable ini, Iya. teman-teman bisa join ke grup Discord kita. Ya, betul. Cara joinnya gimana? Nggak dikasih. Ada link di bawah. Nah, ada. Ada link di description. Kirain nggak dikasih, Bang. Jangan gitu dong. Tapi nanti kita nggak selamanya buka lah ya. Iya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman boleh amankan mumpung posisinya. kita masih Berbaik hati. sama-sama belajar. Iya, mumpung kita belum terkenal nih ya kan. Kalau udah terkenal susah lah. Iya, mungkin teman-teman ada yang nonton video ini sampai 10 kali video kita gitu kan. Ikutin deh coba. Iya. Udah, Bang. Tapi kali ini cukup. Saya cukup. Saya juga cukup. Dikit lagi deh saya. Apa? Boleh. Jadi IC Tools ini kan tools ya. Dia ini ngasih data-data sebenarnya. Nah, tinggal gimana kita reflect terhadap data-data ini. Anjay. Gitu. Jadi bener dong. Bener. Iya. Bener ini pinter emang Iya. dia. Ya. Oh, tuh Deh, salesnya naik tuh per hour. Jadi semua data ini kita mau ngapain nih? Teman-teman bisa ini dengan punya data 1 jam, dengan punya data 1 menit, Betul. dengan punya data yang ada di Discover. Nah, teman-teman bisa bahkan ngerancang sendiri strateginya teman-teman gitu. Yoi. Dengan semua data yang ada di sini. Karena kalau misalkan tadinya nggak ada tools ini, teman-teman mau ngeliat aktivitas penjualan atau pembelian suatu project, itu mesti ngeliat activity di dalam OpenSea-nya. Betul. Which is update-nya juga
mau mantau berapa banyak project, buka berapa banyak tab di OpenSea. Betul. Gitu. Ya kan? Ganti-ganti tab. Betul. Gitu. Saya kepikiran strategi bagaimana meriset orang. Ini Bang, gara-gara tadi omongan saya. Next kali ya. Nanti kita bocorin ya. Cukup. Segitu dulu buat konten kali ini. Semoga bisa teman-teman sedikit tercerahkan lah gimana supaya bisa lebih hati-hati di NFT. Gitu. Ada strategi-strateginya, ada data-data yang terbuka sebenarnya. Dan teman-teman bisa pelajarin gaya mainnya. Ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk gabung di link Discord selama Klik masih subscribe, tersedia. like, komen. Kalau nonton. Iya. Gitu. Sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.